Laskar Benteng Viola, mana suaranya? Ini request kalian. Sekarang saatnya kita review jersey Persita Tangerang. Halo sobat, ketemu lagi bareng gue Botak Review di review jersey Tiento Indonesia. Dan saat ini kita sudah menerima banyak sekali request dari para Laskar Benteng Viola atau fans dari Persita Tangerang Pendekar Cisadane. Maka langsung aja kita sekarang untuk review jersey dari Persita Tangerang untuk home player issue 2022-2023. For your information semuanya, kalau misalnya jersey dari Persita Tangerang ini sebenarnya udah di-launching dari tanggal 21 Juli 2022. Tapi untuk baru bisa dibelinya tuh kurang lebih kalau nggak salah gue tuh belinya di tanggal 9 Agustus. Tapi sebenarnya mereka baru bener-bener jual secara resmi jersey-nya pada saat mereka tanding terakhir melawan Dewa United. Kalau nggak salah terakhir ya. Terakhir tuh sebelum video ini dibikin kayaknya mereka lawan Dewa United dan mereka baru jual jersey ini dan jualnya secara offline di booth di stadion pada saat pertandingan. Nah besoknya gue langsung tanya tuh, udah bisa dibeli atau belum? Tapi sayangnya kayak adminnya lama balasnya di hari pertama. Jadi tolong nanti bisa ya, ini bukan sebagai apa tapi lebih kepada oke, di antara beberapa admin dari klub lain store klub lain, ini merupakan salah satu yang menurut gue di hari pertama cukup lama balasnya. Jadi kayak mungkin ada beberapa admin, cuma ada yang satu cepet yang satu lama gitu ya, maaf ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, ceritain lagi. Gue pasti cerita dulu untuk gimana sih caranya gue bisa mendapatkan ini. Tentunya ya, karena pada saat gue melihat ada perubahan di jersey Persita pada saat dia launching, dan bahkan rumor jauh sebelum dia launching pun, sampai goyang mejanya. Bahkan jauh sebelum jersinya tayang ke publik, gue udah dengar kayak, wah tahun ini sama Mills yang dengan di waktu yang sama gue langsung ekspektasi pasti naik dong, ya kan pasti kayak wah minimal pasti kayak Bali United nih, wah satu vendor sama satu apparel sama timnas nih, wah pasti yakin lah kalau misalnya hal-hal tersebut pasti nggak cuma muncul dari gue atau bahkan dari para fans dari Persita itu sendiri, ya kan. Oke, cuma pada saat gue order, gue tanya apa yang gue dapetin dari pembelian jersey ini yang harganya adalah 499.000 ya. Harganya 499.000 dan gue kena ongkir, pokoknya totalnya jadi 510 ya. Loh itu apa aja yang gue dapetin? Oh itu belum sama name set of course. Dan juga apakah ada box di dalamnya? Ternyata tidak ada. Jadi oke, untungnya gue nanya di awal. Jadi pada saat gue datang tuh gue tahu bentuknya akan seperti apa. Ini bentuknya ya. Nih. Bahkan masih ada shipping labelnya. Jadi nggak ada yang gue kurang-kurangin ya. Oke, mungkin ini adalah tahun pertama Persita dengan Mills, I think. Jadi mereka mau trial, mereka start dari jersey-nya dulu, tidak mau melengkapi dengan marketing set lah, gue ngomong ya, marketing set atau marketing pelengkap lainnya seperti box, certificate ataupun tambahan-tambahan lainnya. Yang menurut gue saat ini hal tersebut itu yang dijadikan free marketing, virality marketing, free marketing untuk sebuah penyedia produk untuk bisa disebarluaskan secara gratis. Itu sih saran dari gue ya, karena sekarang gini, kenapa akhirnya kita bahas beberapa jersey yang sudah kita bahas ya, seperti jersey timnas, seperti jersey Persib, seperti jersey Persija, apalagi yang ada boxnya ya, Arema Persikabo. Itu menurut gue mereka menyeimbangkan apa yang ada di dalam dan dengan juga apa yang dibungkusnya, apa yang membungkusnya gitu loh. Dan akhirnya pada saat para pembeli ataupun fans membeli, itu yang akhirnya diviralin gitu. Oh, gue beli jersey ini keren banget. Jadi di dalamnya udah keren mungkin, tapi kalau misalnya di luarnya tidak keren, jadinya kayak tone down aja gitu. Ibaratnya kalau sekarang yang lagi zamannya 10 but ya kan lagi zaman ya. 10 sih, tapi nggak ada boxnya, jadinya kayak turun gitu. 10 sih isinya ada boxnya jadi 1000. Nah itu maksud gue, sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan secara matang atau gimana, gue nggak tahu ya, tapi
hopefully ketika ini bisa berjalan dengan berjalannya waktu sudah bisa memikirkan hal tersebut. Dan percaya deh, untuk boxnya tuh bukan, dan kalian pun jangan bikin box yang sekali buang gitu loh. Jadi bikinlah packaging atau something new yang memang bisa digunakan secara berkala atau bisa digunakan secara berulang, ya kan, bisa eco friendly, bisa jadi sebuah pajangan yang bisa membanggakan. Jadi even si jersey-nya kalian pakai untuk hari-hari kalian nonton di stadion, kalian masih punya boxnya yang bisa kalian pasang sebagai kalian tanda kalau misalnya kalian sudah beli. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, seperti biasa kalau misalnya kalian bosan bosan banget dengan penjabaran yang awal-awal kayak gini, kalian langsung aja klik di menit ini untuk langsung ke review jersey-nya. Oke, dan totally semuanya gue belanjanya lewat chat ya, jadi gue nggak belanja lewat web, gue nggak belanja lewat marketplace, karena memang di marketplace-nya pada saat gue cek juga belum ada. Jadi bener-bener gue chat by WhatsApp ke Persita official store-nya, dan tadi gue udah sampaikan harganya 499.000 tanpa nameset, dan pada saat gue mau nambahin nameset belum bisa ya. Jadi mungkin nanti kalau tapi gue bilang sih ke adminnya, boleh nggak nanti kalau misalnya udah ada nameset saya boleh tambahin di kemudian hari, karena saya butuh review ini duluan. Nggak apa-apa ya, bagian situnya nggak dibales sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita langsung buka aja untuk paket yang sudah kita beli ya. Nah, paketnya dibungkus dengan plastik belanja dari Persita Store-nya, sengaja udah gue tutup ya supaya nggak kelihatan, dan gue tidak mau menambah-nambahkan atau melebih-lebihkan sesuatu yang menjadi journey gue pada saat gue mendapatkan jersey ini ya. Ini gue yakin ini adalah plastik belanja pada saat kita belanja langsung ke store ya. Tuh persitafc.com, satukan semangat 1953. Tuh, langsung aja kita buka ya. Nah, tuh kan, ini jersey-nya. So far dari packaging, plastik segala macem itu gue bisa membandingkan dengan punyanya Timnas ataupun punya Bali United, ataupun ada nggak sih Timnas yang kita udah punya baru itu ya, Bali United sama Timnas. Yang kebetulan kalau misalnya untuk yang Mills ini kayaknya Persita baru yang pertama di antara dua yang lainnya, Dewa sama satu lagi apa ya yang sama-sama Mills itu, Dewa sama Bayangkara. Dewa dan juga Bayangkara setahu gue belum, sampai dengan saat ini mungkin gue belum update lagi untuk Dewa dan Bayangkara belum menjual jersey terbarunya. Persita untuk yang vendornya Mills, Persita dulu yang pertama untuk yang jual tahun ini, yang bisa dijual bebas ya. Nah, ini secara packaging tidak ada yang beda dengan, kalau yang ini nggak beda lah, gue bisa bilang nggak beda sama packaging Mills yang lainnya, karena beberapa produk Mills juga udah gue beli, kayak produknya Timnas, produknya Bali United, ada juga kaos kaki yang udah gue beli, dan memang packagingnya kurang lebih sama seperti ini ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia jersey Persita Home Player Issue 2022-2023. Oh, ada kertasnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Wow. Ini dia secara looknya. Yang gue beli ini size-nya XXL ya. Sebenarnya pada saat gue tanya, ukuran paling besarnya apa, Min? 3XL, tapi ternyata pada saat gue mau beli 3XL-nya kehabisan ya. Ini dia kurang lebih untuk preview dari jersey Persita yang sudah kita beli ya. FYI, sebelum kita bahas jersey-nya lebih lanjut, untuk Persita tahun ini naikin atau launching 6 jersey ya, naikin 6 jersey, 3 jersey pemain dan juga 3 jersey kiper. Untuk jersey pemain itu ada 3 warna. Untuk home player issue ada warna ungu. Gue bahas yang dominannya aja ya. Untuk jersey home-nya mereka ada warna ungu, jersey away-nya mereka ada warna putih, dan juga jersey third-nya atau jersey alternate-nya mereka warna abu-abu tua. Nah, sementara untuk warna kiper itu ada 3 warna. Ada warna, gue bilangnya hijau sage ya. Ada hijau sage, ada juga warna pink, dan juga ada warna turkish atau biru langit. Ya, itu bisa kalian lihat di sini. Ya, untuk jersey-nya. Dan yang akan kita bahas, of course, kita akan bahas dulu jersey utama mereka atau jersey home mereka yang akan digunakan oleh para pemain ya. Sejauh ini mereka baru menggunakan 2 jersey untuk pertandingan, kurang lebih 3 pertandingan terakhir. Mereka baru menggunakan jersey warna ungu dan juga jersey warna putihnya. Ada 3 warna yang melekat atau yang tercantum atau yang tertera di jersey home mereka. Tentunya dengan warna ungu mereka ya, yang selalu menjadi identitas dari Persita Tangerang.
ada juga kita melihat di sini warna pink dan juga warna putih. Ya, warna ungu ini mereka artikan sebagai identitas mereka, of course ya, karena mereka Persita juga ada lambang kemewahan di sini, kebijakan, juga ada kekuatan dan juga ambisi untuk warna ungunya. Sementara ada juga dua warna tambahan di jersey ini, yaitu warna pink ya, yang artikan cinta dan juga harmoni antara Persita Tangerang dan juga para pecinta Persita, para fans ya. Lalu ada juga warna putih yang menjadi lambang kesucian, kekuatan dan juga daya juang yang sangat tinggi gitu. Itu untuk tiga warnanya, untuk tiga warna yang tercantum di jersey ini ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong selalu ketika kita review jersey, kita ngelihat apa sih yang tercantum ya. Nih, balik lagi ke marketing. Jadi ini nonton apa review jersey sambil belajar marketing mungkin ya. Jadi sekarang kalau jual baju doang nggak laku sob, cuma jualan warna doang nggak laku sob. Apa sih akhirnya yang menjadi tambahan filosofi? Mereka nambahin filosofi, mereka nambahin cerita yang berhubungan antara yang pastinya relate dengan apa yang terjadi di klub tersebut, relate dengan apa yang terjadi di kota dari klub tersebut. Itu mereka cantumin, dan ini yang menjadi salah satu filosofi dari jersey ini, dimana mereka mencantumkan corak berlian atau diamond yang dimana mengartikan saling melengkapi dan juga sebuah kemewahan. Jadi kalau misalnya dilihat dari kurang lebih tadi gue udah bahas 50% atau 70% dari filosofi itu, mereka Persita itu mewah yang mereka mau bawa nih. Brand image mereka yang mau mereka bawa tuh Persita tuh mewah gitu ya. Lalu untuk ada beberapa aspek di sini yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Langsung aja di bagian depannya, untuk di bagian sablonnya seperti biasa menggunakan print cutting press untuk si sablon sponsornya ya, warna putih semuanya ya. Lalu di sini juga untuk logo Persitanya ya, di sini menggunakan 3D TPU ya, 3D ya. Di sini juga ada nama Persitanya, ada nama 1953 di mana mereka lahir di tahun 1953, ada juga benteng dan juga ada juga obor. Jadi beberapa aspek-aspek dari logo Persita ini yang mereka masukkan ke dalam logonya ya. Di sini logo Millsnya juga, wow, ini sih HQ HD press printing, ini cenderung high density menurut gue ya, cuma nggak terlalu tebal, tidak terlalu tebal tapi boleh lah. Dan ini gue nggak tahu sih kekuatannya, kalau misalnya gue pakai tenaga dikit bisa jadi copot sih, bisa jadi ya, tapi gue nggak mau pakai tenaga karena gue sayang sama jersey-nya. Oke, di bagian kerah ternyata kemarin pada saat kita review jersey-nya siapa ya, yang Borneo. Kita pada saat review jersey Borneo kan kita sempat nanya ya, jersey mana aja sih yang pakai kerah tahun ini. Ternyata ada Borneo, ada Persis Solo, ada juga Persita Tangerang, dan ternyata kayaknya masih ada satu lagi tapi gue lupa ya. Untuk kerah, mereka menggunakan kerah yang menurut gue ini listnya polo shirt banget ya, jadi kelihatan kayak casual tapi tetap sporty ya. Untuk kerahnya dia menggunakan kancing dua tapi yang jaraknya nggak terlalu jauh, dan juga untuk kancingnya sayangnya mereka nggak cantumin identitinya ya, cuma kancing itu mereka cuma nambahin Millsnya doang, tapi nggak nambahin identitas Persitanya. Ini menurut gue detail yang ya 90% lah, kalau tambah Persitanya kan jadinya 100% gitu. Untuk cutting dari bajunya mereka tetap menggunakan raglan type ya, raglan model. Jadi dari kerah sampai dengan tangan tuh mereka raglan, nggak lurus gitu. Jadi ada bagian pinggang-pinggangnya juga ada cutting nih ya. Min, biasanya dibahas itu di sublimato kayak gimana ya, ini dia nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngeliat dari bahannya, ini gue belum ngomongin hand feel-nya sama sekali ya. Jadi kalau gue ngeliat bahannya, ternyata mereka menggunakan basic warna yang sudah warna ungu ya. Beberapa kali gue selalu sampaikan kalau misalnya sublim biasanya pakai putih. Nah ini tuh dia udah base-nya udah warna ungu nih sebenarnya. Base-nya udah warna ungu, tapi mereka tetap sublim untuk yang bagian corak-corak berliannya. Jadi warnanya ungu muda, mereka sublim dengan warna ungu tua. Ya, ini bisa dilihat di sini. Ya, lebih kelihatan lagi di bagian belakang sebenarnya. Tuh. Ya. Jadi mereka sublim di bagian situ. Nah, ini bagian belakangnya ya. Coba kalau misalnya ini kan di bagian pinggirnya ada yang ungu yang bener-bener tua banget nih. Nah ini kayaknya ada unsur-unsur menggunakan bahan yang berbeda nih. Nah kalau yang ini sublim dari bahan putih ya. Nih yang bagian pinggirnya mereka sublim dari warna putih karena mereka menggunakan tekstur yang berbeda. Di sini mereka menggunakan kalau gue lihat di sini corak-corak blocks gitu.
ya, kayak kotak-kotak gitu. Dan memang pada saat di hand feel beda, dan ini cenderung seperti mesh ya, jadi lebih breathable. Jadi mereka menggunakan bahan yang berbeda di area bawah ketiak sampai dengan pinggang ya, mungkin biar lebih breathable atau lebih halus, dan ini juga memang lebih melar. Enggak sih, nggak jadi melar. Jadi pada saat gue kira ini melar, ternyata enggak ya. Nah, selebihnya menggunakan bahan base yang sama warna ungu nih. Ini base-nya warna ungu ya. Bedanya sama yang tadi yang di bawah pinggang nih. Tuh. Ada yang warna putih, ada yang warna ungu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat luarnya, oh bagus ya, ternyata pada saat ngeliat dalamnya seperti ini. Tapi ya so far jahitan nggak ada masalah. Gue selalu bilang kalau Mills punya jahitan nggak main-main sih. Oke. Masih di area depan ya tadi ya. Oke, di area depan itu sponsornya juga nggak terlalu, nggak tahu sih ini termasuk yang banyak atau enggak kalau dibandingin sama beberapa klub-klub besar lainnya. Dan kita sama-sama tahu kalau Persita tuh salah satu klub yang lumayan lama banget ya, dari 1953 loh, 1953 sampai dengan sekarang masih eksis dan juga masih bertahan di saat ada klub Tangerang lainnya ya. Di bagian list leher kita masih menemukan karet Mills-nya of course, yang kalau misalnya kita bandingin salah satu klub yang mungkin pada saat video ini tayang udah tayang kali videonya, ada yang menggunakan list yang pada saat ditarik itu langsung brudul gitu. Ini sih enggak sih, kalau ini sih enggak ya. Dan juga untuk dari rib kerahnya ya so far so good lah ya, tidak terlalu mencekik lah kalau bisa gue bilang ya. So far so good. So far so good. Tapi kalau misalnya menurut gue, kalau ketika kita kemarin nyobain jersey-nya siapa? Borneo ya. Yang gue tangkap dari pembuatan jersey Borneo itu ya kancing hanyalah kancing. Hanya sebagai aksen, dimana kalau pada saat gue pakai dengan badan segede gue ya, gue pakai ukuran 5XL pada saat itu, ya kancing yang nggak usah gue buka, gue tetap bisa langsung pakai gitu loh. Nah, gue nggak tahu nih kalau ini lagi akan dicoba juga pastinya ya. Nah, itu untuk yang di bagian kerahnya. Tentunya untuk rib yang ada di bagian tangannya juga nggak terlalu jauh beda ya, karena memang mereka menggunakan pola yang sama, warna yang sama, tidak terlalu mencekik. Menurut gue ini juga bagus, enak, nggak terlalu keras, good lah. Yang paling gue bener-bener salutin dari Mills yaitu si jahitannya rapih guys, bener-bener nggak ada kayak, kalau yang ini ya alhamdulillahnya ya good. Gue nggak dapet yang ketemu yang bahan sisa masih panjang gitu. Nah, ini seperti biasa mereka menggunakan teknologinya untuk extra cool ya, teknologi extra cool dari mereka, karena memang bahan yang gue pegang ini mungkin bisa dibilang sama persis kayak bahan yang waktu gue beli jersey Bali United 2021 yang udah gue tayangin di sini nih. Nih di sini ya. Sama persis. Jadi kalau ngelihat dari bahannya, kalau misalnya kita nggak sublim bahannya ya, itu kayak nggak ada serat, nggak ada yang kayak microdot, nggak ada kayak Benzema atau yang lain-lainnya. Nah, di sini ada woven press untuk Mills dan juga Persita Authentic dengan nomor 01495 ya. Nah, tapi sayang banget nih, biasanya di bawah, kalau misalnya jersey-nya Mills kan di bawahnya selalu ada list ya, di bagian belakang bawahnya tuh, di bagian dalamnya. Kalau misalnya di timnas tuh ada Bhinneka Tunggal Ika nih, kalau misalnya kalian ingat. Terus di jersey-nya Bali United di 2021 tuh ada juga nih. Nah, tapi sayangnya di Persita ini nggak ada ya. Oke, langsung aja kita menuju ke belakangnya ya. Untuk sablon di bagian belakangnya kurang lebih sama aja, nggak ada yang beda. Nah, tapi di sini ada yang menarik nih. Nah, ini juga, aduh, ini gue jadi kayak jersey comparison, tapi ya udah gitu kan, emang ini based on apa yang pernah gue rasain. Jadi di bawah kerahnya tuh ada atap benteng, yang sama kayak di logo Persita ya. Kalau misalnya kalian ya nih, tuh ini kan logo Persitanya nih. Nah, nih di belakangnya ada logo atap benteng nih. Tuh. Tahu nggak ngingetin gue sama apa? Ada yang inget nggak nih kru-kru yang ada di studio? Gue inget sama bagian kayak mahkotanya yang ada di Stadion Iwayan Dipte, yang ada di jersey-nya Bali United juga, yang posisinya sama persis di bawah kerah. Kalau misalnya kalian ingat di jersey ini nih, tuh sayangnya nggak kelihatan, tapi coba nonton lagi di jersey Bali United 2021 ya, posisinya sama banget ya. Sayang banget di sini gue nggak dapet name set ya, padahal gue pengen banget pasang atas nama Ramiro Vergonzi ya. Ternyata sponsornya juga masih ada PMI, dan juga kayaknya ini lebih bukan sponsor sih kalau menurut ini, lebih kepada foundation untuk PMI dan juga SOS Children's Villages, dan juga masih ada Indomie ya. Nah, itu untuk kurang lebih jersey-nya. Jersey-nya kalau misalnya dipegang
layaknya gue bilang pada ini tuh bener-bener flashback gue ke jersey-nya Bali United 2021 ya adem, karena mereka masih menggunakan yang bagian extra cool-nya ya, mereka masih menggunakan yang extra cool ya, which is itu adem. Dan memang pada saat nih digini-giniin aja bahannya halus banget, ringan banget ya, ringan banget. Nah, apa sih extra cool itu? Ini gue bacain. Nih, Mills Authentic ini sama aja kayak yang kita beli kalau misalnya di jersey Mills lainnya, cuma ini dibedain aja warnanya untuk Persita ya. Nah, extra cool teknologi, wicking extra cool, anti UV nih, udah anti UV ya, 35 UPV, antibakteria juga. Oh, keren banget kan? Nih harganya, gue ngebohong ya, 499.000 tanpa diskon ya. Dan memang kalau misalnya Persita tuh kayaknya kalau misalnya belum selesai liganya, mereka nggak diskon sih. Nah, itu dia untuk jersey-nya. Gimana para Laskar Benteng Viola, suka nggak sama jersey-nya? Kalau gue sih sebenarnya suka, cuma karena ada flashback-nya jadi kayak wah kok flashback sih gitu. Tapi so far so good, tidak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Bagus, nggak, bahannya adem, Mills tetap mempertahankan kualitas ya. Gue bisa kualitas. Cuma kalau misalnya tadi nih, kalau misalnya gue boleh kasih insight, ya marketing kitnya bisa ditambahin lagi untuk bisa menambah esensi. Oh gue ya beli itu ya worth it gitu loh. Karena kalau misalnya kita bahas harga nih, tadi gue beli berapa? 499 ya. Nah, untuk jersey yang similar, gue harus bilang Persib Bandung 550.000 dengan perlakuan yang sama tanpa nameset ya. Dengan yang perlakuan yang sama tanpa nameset, 550.000 rupiah, gue bisa dapat Persib Bandung ya, beda 50.000 dengan Persita, tapi gue udah bisa dapat masker 3, gue udah bisa dapat goodie bag dari mereka, dan juga gue udah dapat jersey-nya of course, dan juga bisa dapat hard box ya. Itu yang menjadi comparison. Apalagi mimirnya ini mah bobotoh nih ya, gue coba kasih kalian dengan case yang lainnya ya. Case yang lainnya coba kasih gue case apa, jersey apa lagi, ada berapa jersey-nya? Oh ya, oke, next case ya, next yang tadi nggak usah di-cutting, nggak apa-apa biar gue. Nah, jersey Arema itu untuk yang karena gue belinya yang duluan tuh, gue beli yang second gue beli yang away dan juga beli yang third, itu masing-masing 450.000 rupiah, dan mereka bisa kasih box juga, dan juga mereka bisa kasih certificate, dan untuk namesetnya mereka nambah 50.000 aja gitu. Terus apalagi case-nya untuk harga yang similar tuh benar-benar similar ya, bahkan kayak Persikabo tuh Persikabo tuh in total gue udah sama nameset 470 something, berarti kalau dikurang nameset 100.000, 300 itu udah mereka at least memberikan box, tapi ya mungkin tidak terlalu sebagus Persib Bandung dan lain-lainnya, tapi mereka sudah ada effort untuk itu gitu lah. Jadi balik lagi, Indonesia masih kalau emang kalian gak cocok dengan harga ini ya berarti lo bukan market gue, kan selalu ada omongan kayak gitu ya. Tapi balik lagi, apa sih yang kalian buat gitu, apa sih yang kalian bikin, pastikan untuk fans club kalian, market kalian pasti untuk fans club kalian, bukan buat kan kalian nggak mungkin. Kita selalu baca komen klub A ngejelek-jelekin jersey klub B ngejelek-jelekin jersey klub A. Pada akhirnya ada yang bijak tuh yang komen, ada tuh bisa dimasukin itu ya, jersey ini dibikin buat ya fans klubnya dia, dan jersey-nya dia dibikin buat fans klubnya dia juga gitu. Jadi nggak bisa di cross ya, sama kayak ini menurut gue. Ketika sudah menggandeng Mills, Persita juga bukan klub yang baru-baru, ya menurut gue bisalah kita memberikan sesuatu yang lebih baik gitu. Dan tentunya kalian tetap menggunakan grading, which is good. Yang menurut gue kalau grading tuh wajib sih. Kalau misalnya kalian bikin grading yang player issue, supporter version, atau bahkan ada di bawahnya lagi mungkin untuk teman-teman yang saya tetap beratnya dengan harga segitu ya, itu menjadi consideration kalian untuk bisa tetap membuat sesuatu yang baik untuk fans club kalian ya. Balik lagi semuanya, siapa sih tujuan kalian dalam membuat jersey ini ya? Tentunya fans club kalian masing-masing. Ini juga bukan buat Persita doang, tapi buat semuanya ya. Oke, langsung aja, kalian yang penasaran kalau misalnya jersey ini dipakai gimana, kita langsung aja lihat bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, ini dia penampakan ketika bajunya sudah digunakan ya. Ini ukuran yang gue beli tuh XXL, digunakan oleh pria berpostur tinggi 177. Berat badan 95. Oh, tidak proporsional ya. Bercanda ya, ini nggak body shaming loh. Oke. Nah, jadi yang gue sadarin pada saat gue langsung ngeliatnya, kebetulan di sini juga kan ada jersey Persita tahun lalu ya. Nih gue copot aja nih.
Ya, nih ternyata mereka menggunakan color tone ungu yang berbeda ya. Jadi yang tahun ini lebih muda dan juga terlihat sekali bahannya lebih bukan tipis ya, tapi memang mereka setting untuk breathable dan juga lebih extra cool ya. Jadi lebih kelihatan ya nggak terlalu tebal ya. Tuh. Tapi sayangnya untuk karakter bahan seperti ini ketika dia lecek kelihatan banget tuh. Ya, jadi ngetarik. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya agak lecek kelihatan sih, ya. Tapi gimana perasaannya saat digunakan? Enak, adem. Adem banget. Adem. Ini kan ruangannya AC jadi adem. Karet. Apa? Karet. Kayak pakai karet gitu ya. Aduh, ini susah banget ya. Ini kelihatan kamera ya? Nanti aja deh. Tuh, jadi di bagian belakangnya tuh. Ini kerannya nggak terlalu sempit sih menurut gue, ya. Nah, tuh ini juga bagian belakangnya. Ya ini kalau ada nomor punggungnya keren banget. Nah, itu dia untuk jersey Persita Play Home Player Issue 2022-2023. Komen di bawah kalau misalnya ada aspek-aspek yang belum gue komen untuk jersey ini. Dan untuk klub-klub mana lagi yang harus gue review jersey-nya, tolong langsung komen di bawah. Karena kita langsung kayak terinspirasi gitu loh ketika kalian, waduh klub ini dong, klub ini dong, klub ini dong, klub ini dong. Tapi makanya kalian nonton juga jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe supaya gue bisa beli jersey-jersey lainnya dan juga bisa langsung review buat kalian. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu.